Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis yang berbunyi dari Abu Qatadah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Darimi, Ahmad dan Imam Malik. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dengan demikian, jika kita didekati kucing, janganlah merasa jijik, karena kucing bukanlah merupakan hewan yang najis. Terlebih jika mereka mendekat saat kita lagi makan. Karena, tahukah kalian kalau kucing yang datang itu nyatanya sedang membawa pesan atau sinyal. Sebelum lanjut, jika kita sedang makan, terkadang ada seekor kucing yang datang kepada kita atau mungkin malah mengganggu aktivitas kita makan. Anehnya, walaupun banyak di sekeliling kita yang juga makan, tapi kucing itu tetap mengganggu kita. Dari sini kita harus berpikir, kenapa kucing itu mendekati kita, bukan orang lain di dekat kita yang juga tengah makan. Kehadiran kucing adalah tandanya kalau Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita mengenai makna dari pemberian. Pada setiap yang mempunyai hati yang basah, itu terdapat pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semua rezeki yang kita peroleh tidaklah seutuhnya hak kita. Ada hak-hak orang lain yang semestinya kita mengeluarkannya. Bukan hanya manusia, tetapi juga untuk makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kasihanilah siapa yang ada di bumi ini. Niscaya kalian dikasihani oleh yang ada di langit. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam konteks kucing yang datang waktu makan, mengingatkan kita kalau karunia Allah yang kita terima harus juga dibagi dengan makhluk lain, seperti misalnya seekor kucing. Berarti dalam makanan yang kita santap nyatanya ada rezeki untuk kucing yang semestinya kita berikan. Memberikan makanan pada makhluk Allah termasuk juga kucing adalah satu kebaikan. Sesuai firman-Nya, Allah bakal melipat gandakan satu kebaikan dengan 10 kali lipat kebaikan yang lain. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Jika kita berbuat baik pada manusia, terkadang kita sering menginginkan ada balasan yang sama atau bahkan lebih dari orang lain alias pamrih. Ini berarti masih ada ketidakikhlasan pada hati kecil kita. Tapi tidak demikian bila manusia berbuat baik pada kucing. Hewan ini pasti tak dapat membalas apa yang telah kita berikan kepadanya. Saat membagi makanan dengan hewan ini, manusia belajar bagaimana rasanya memberikan dengan penuh keikhlasan. Al-Fudail rahimahullah berkata, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, dan mengerjakan sesuatu amalan karena manusia adalah syirik. Ikhlas adalah jika Allah Azza wa Jalla menyelamatkanmu dari keduanya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya engkau mengerahkan seluruh kemampuanmu untuk menjadikan semua manusia ridho, maka tidak ada jalan untuk mewujudkannya. Jika demikian, maka ikhlaskanlah amalan dan niatmu hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata. Orang yang ikhlas akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyesatan iblis. Quran surat Shad ayat 82 sampai 83. Pemberian dengan keikhlasan semestinya dikerjakan manusia saat memberikan suatu hal pada orang lain. Mungkin Allah tengah memberitahu jika kita tak berikan makanan pada kucing itu, sesungguhnya kita tengah menolak rezeki baru yang bakal Allah berikan kepada kita. Barang siapa yang tidak belas kasih, niscaya tidak dibelas kasihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Selama ini mungkin kita mengenal adanya dinosaurus dari ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan fosil yang diteliti oleh para ilmuwan. Namun, bagaimanakah perspektif Islam terhadap keberadaan hewan prasejarah seperti dinosaurus? Bicara mengenai dinosaurus mungkin jadi hal yang sangat menarik. Pasalnya, kita tidak menyangka ada hewan prasejarah yang memiliki ukuran besar yang hidup pada 65 juta tahun lalu sebelum kepunahan. Para peneliti pun berhasil menemukan bukti-bukti keberadaan makhluk tersebut dengan ditemukannya berbagai fosil dinosaurus di belahan dunia. Sampai saat ini pun kita bisa melihat bukti tersebut yang terpajang di museum. Namun, apakah Al-Quran pernah membahas tentang makhluk-makhluk yang sangat besar ini? Kita sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh alam semesta untuk makhluknya, termasuk manusia, hewan dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nazi'at ayat 33 yang berbunyi, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Quran surat An-Nazi'at ayat 33. Selain itu, dalam surat Luqman ayat 10 disebutkan, Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Quran surat Luqman ayat 10. Dalam surat tersebut menunjukkan bahwa setelah penciptaan bumi juga dikembangbiakan binatang-binatang, dan ini kemungkinan adalah binatang-binatang prasejarah dan juga binatang-binatang yang kita lihat saat ini. Wallahu a'lam. Kita juga bisa melihat bukti lain yang saling berhubungan, seperti halnya tentang terciptanya Nabi Adam alaihissalam. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Hadis riwayat Bukhari.
Jika dihitung, satu hasta itu sama dengan 45,72 cm. Maka dari itu tinggi Nabi Adam alaihissalam sekitar 27,4 meter. Dilansir dari egidino.com, apabila kita melihat tinggi dinosaurus, kita bisa melihat kalau manusia sekarang tingginya hanya sekaki T-Rex ataupun Spinosaurus. Tapi cobalah kita bayangkan, bila tinggi Nabi Adam 27,4 meter atau sama dengan 60 hasta, dan bila diubah ke feet sama dengan 60 feet. Itu berarti tinggi manusia pertama, yaitu Nabi Adam 60 feet, dan Spinosaurus saja cuma 16 feet. Itu artinya, bukan tidak mungkin dahulu memang ada hewan yang sangat besar, mengingat Nabi Adam atau manusia pertama juga memiliki tubuh yang besar. Dinosaurus sendiri diperkirakan punah 65 juta tahun yang lalu dan diperkirakan telah menghuni bumi selama 145 juta tahun. Namun manusia belum begitu lama mendiami bumi. Dari sini kita melihat manusia dan dinosaurus tidak mempunyai ikatan secara langsung yang harus secara eksplisit dituliskan dalam Al-Quran. Dilansir dari konsultasi syariah.com, keberadaan dinosaurus hanyalah sebuah teori. Mereka diprediksi hidup pada masa ratusan juta tahun yang lalu. Para ahli paleontologi menemukan berbagai fosil yang kemudian dirangkai sedemikian rupa, kemudian dipostulatkan layaknya binatang. Dan tentu saja ada banyak tambahan baik dari sisi anatomi, morfologi maupun fisiologi. Selain itu, tidak ditemukannya adanya satu dalil, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah, yang menyebutkan jenis binatang ini. Karena itu, selayaknya kita tidak memaksakan dalil Al-Quran dan Sunnah untuk memihak teori tersebut. Dalam fatwa Islam, pernah disinggung tentang dinosaurus. Jawaban pertama yang disampaikan, tidak ada dalil tegas dari Al-Quran maupun Sunnah yang menetapkan adanya makhluk tersebut, maupun yang meniadakan keberadaan makhluk tersebut. Dalam Al-Quran, terdapat ayat yang dipahami sebagian ulama bahwa ada makhluk yang tinggal di bumi ini sebelum kehadiran Nabi Adam alaihissalam. Jika kita memastikan ada makhluk sebelum Nabi Adam alaihissalam, bukan berarti kita memastikan ada dinosaurus ketika itu, karena kita tidak memiliki data jelas apakah binatang yang hidup di zaman sebelum Adam itu, apakah seperti dinosaurus yang dibayangkan orang sekarang, ataukah bentuk lainnya. Belum ada data tentang hal itu. Andai dinosaurus itu benar-benar ada di masa silam, kita meyakini bahwa Al-Quran maupun Sunnah tidak menolaknya, karena Al-Quran dan Sunnah tidak menolak kebenaran jika benar-benar ada yang namanya makhluk dinosaurus tersebut. Al-Quran bukanlah buku sejarah, tapi begitu banyak petunjuk di dalamnya yang harus digali oleh manusia. Jadi nyata bahwa Al-Quran adalah kumpulan ilmu dan petunjuk benar dan salah, ketauhidan, bimbingan hidup, ilmu dan teknologi, serta sejarah-sejarah baik yang harus kita gali sendiri maupun yang diceritakan secara langsung. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel, ada sebuah hadis yang berbunyi dari Abu Qatadah, Nabi Muhammad SAW bersabda, kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi dan Malik. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dengan demikian, jika kalian didekati kucing, janganlah merasa jijik karena kucing bukanlah merupakan hewan najis. Terlebih jika mereka mendekati saat kita sedang makan. Karena tahukah kalian bahwa kucing yang datang itu nyatanya sedang membawa pesan dan sinyal. Sebelum melanjutkan, jika kita sedang makan, terkadang ada seekor kucing yang datang kepada kita atau mungkin malah mengganggu aktivitas kita makan. Anehnya, walaupun banyak orang di sekeliling kita yang juga sedang makan, tapi kucing itu tetap mengganggu kita. Dari sini seharusnya kita berpikir, kenapa kucing itu mendekati kita, bukan orang lain di dekat kita yang juga sedang makan. Kehadiran kucing adalah tandanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita mengenai makna dari pemberian. Pada setiap yang mempunyai hati yang basah atau hewan itu terdapat pahala dalam bentuk berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Semua rezeki yang kita peroleh tidaklah sepenuhnya menjadi hak kita. Ada hak-hak orang lain yang semestinya kita mengeluarkannya. Bukan hanya manusia, tapi juga untuk makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Kasihanilah siapa yang ada di bumi, niscaya kalian dikasihani oleh yang ada di langit. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam konteks kucing yang datang di waktu makan, mengingatkan kita jika karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita terima harus juga kita bagikan untuk makhluk lain. Seperti misalnya seekor kucing. Berarti dalam makanan yang kita santap, nyatanya ada rezeki untuk kucing yang semestinya kita berikan. Memberi makan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga kucing, merupakan suatu kebaikan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal melipat gandakan suatu kebaikan dengan 10 kali lipat kebaikan yang lain. Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Quran Surat Al-An'am ayat 160.
Jika kita berbuat baik pada manusia, terkadang kita sering menginginkan adanya balasan yang sama, atau bahkan lebih dari orang lain alias pamrih. Ini berarti masih ada ketidakikhlasan pada hati kecil kita. Tapi tidak demikian bila manusia berbuat baik pada kucing. Hewan ini pasti tidak dapat membalas apa yang kita berikan kepadanya. Saat memberi makan dengan hewan ini, manusia belajar bagaimana rasanya memberikan sesuatu dengan penuh keikhlasan. Al-Fudail radhiyallahu an berkata, meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan mengerjakan sesuatu amalan karena manusia adalah syirik. Ikhlas adalah jika Allah Azza wa Jalla menyelamatkanmu dari keduanya. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an berkata, seandainya engkau mengarahkan seluruh kemampuanmu untuk menjadikan semua manusia ridho, maka tidak ada jalan untuk mewujudkannya. Jika demikian, maka ikhlaskanlah amalan dan niatmu hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata. Orang-orang yang ikhlas akan ditolong Allah Subhanahu wa taala dari penyakit iblis. Quran surat As-Sadd ayat 82 sampai 83. Pemberian dengan keikhlasan semestinya dikerjakan oleh manusia saat memberikan suatu hal pada orang lain. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu jika kita tidak memberikan makanan pada kucing itu, sesungguhnya kita telah menolak rezeki baru yang bakal Allah berikan kepada kita. Dan barang siapa yang tidak belas kasih, niscaya tidak dibelas kasihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucing adalah salah satu hewan lucu yang begitu menggemaskan. Hewan berbulu ini hidup di sekitar lingkungan kita, serta biasanya dipelihara oleh manusia. Tetapi tidak jarang mereka juga hidup dengan mencari makan sendiri. Hingga tak mengherankan bila kehadiran kucing kerap didapati di berbagai tempat. Misalnya di depan rumah, di warung-warung, pasar, luar perkantoran, serta lain sebagainya. Biasanya kehadiran mereka seringkali dianggap sebagai mengganggu, sehingga harus diusir agar menjauh dari keramaian manusia. Sebagian kita mungkin pernah didatangi oleh kucing waktu beraktivitas, misalnya saat tengah makan. Beberapa di antaranya mungkin memberikan makan, namun sebagian lagi malah mengusir kucing itu lantaran dikira mengganggu. Jika mengalami kondisi ini, jangan tergesa-gesa untuk mengusir hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Berpikirlah sejenak, kenapa kucing itu mendatangi Anda, serta bukan orang lain yang juga tengah menyantap makanan sama. Tahukah Anda kalau kucing yang datang itu nyatanya membawa pesan atau tanda? Berikut 3 tanda jika kucing datang kepada kita. Pertama, kedatangan kucing merupakan pertanda kalau Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang inti berikan. Semua rezeki yang kita dapatkan bukanlah seutuhnya hak kita. Ada hak-hak orang lain yang seharusnya kita keluarkan, seperti zakat fitrah serta zakat harta yang harus dikeluarkan sebagai rukun Islam yang perlu dipenuhi. Tanpa memenuhi hal semacam ini, pasti kita sebagai umat Islam belum menjalankan semua aturan harus yang perlu ditegakkan. Dalam konteks kucing yang datang pada waktu makan, mengingatkan kita kalau karunia Allah yang kita terima juga harus dibagi dengan makhluk lain seperti kucing. Artinya, dalam makan yang kita santap, ternyata ada rezeki untuk kucing yang semestinya kita berikanlah. Yang kedua, memberi makanan pada makhluk Allah termasuk kucing merupakan satu kebaikan. Sesuai dengan firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan suatu kebaikan dengan 10 kali lipat kebaikan lainnya. Terlebih bila kita memberikan dengan ikhlas dan tak terpaksa. Bila berbuat baik kepada manusia, seseorang kerap mengingatkan ada balasan serupa dari orang lain. Namun tak demikian bila manusia berbuat baik kepada kucing. Hewan ini pasti tak dapat membalas apa yang sudah kita berikan terhadapnya. Saat membagi makanan dengan hewan ini, manusia belajar bagaimana rasanya berikan dengan penuh keikhlasan. Aksi berikut yang seharusnya dilakukan manusia saat memberi sesuatu kepada orang lain. Ketiga, Allah sedang memberitahukan jika kita memberi makanan pada kucing itu, sesungguhnya kita tengah menampik rezeki baru yang bakal Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Rezeki itu luas bukan hanya sekedar duit, namun meliputi semua kehidupan. Semoga kita semua termasuk yang pintar membaca tanda-tanda itu, serta dapat menarik hikmah dari kedatangan seekor kucing waktu kita tengah menyantap makanan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucing adalah salah satu binatang yang disebut di dalam ilmu fikih sebagai hewan tawafin. At-tawafin bermakna berputar-putar. Disebut demikian karena memang hewan lucu satu ini selalu dekat dengan rumah dan mondar-mandir di dalamnya. Itulah sebabnya di sisi lain Rasulullah SAW membolehkan memegangnya karena kucing adalah salah satu binatang peliharaan yang suci, baik suci pada kulitnya ataupun pada bulunya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ia tidak najis, ia hanyalah binatang yang suka keluar masuk rumah kalian. Kucing merupakan salah satu hewan yang sangat digemari oleh banyak orang di dunia. Tentu dengan wajahnya yang lucu, bulu yang halus dan menggemaskan, serta sifatnya yang manja adalah salah satu di antara banyak alasan mereka yang menyukai kucing. Tentu ada banyak fakta aneh dan unik tentang kucing. Salah satunya adalah ketika ia datang saat kita sedang makan. Di sini seharusnya kita harus peka, sadar atau tidaknya kita, ternyata kucing memiliki pesan khusus yang disampaikannya kepada kita saat makan. Maka oleh karenanya, jika Anda mengalami kondisi seperti ini, jangan buru-buru mengusirnya. Berfikirlah sejenak, kenapa kucing itu mendatangi kita dan bukan orang lain yang juga tengah menyantap makanan serupa. Tahukah Anda, ternyata kucing yang datang itu membawa pesan atau tanda. Dan sekarang, mari kita dengarkan 3 tanda pesan khusus kucing yang datang saat kita sedang makan. Berikut penjelasannya. Pertama, kedatangan kucing merupakan pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pada hakikat memberi. Semua rezeki yang kita dapat bukan sepenuhnya hak kita, ada hak orang lain yang seharusnya kita keluarkan. Tanpa menunaikan hal ini, tentu kita sebagai umat Islam belum menjalankan semua aturan yang harus ditegakkan. Dalam konteks kucing yang datang saat makan, mengingatkan kita bahwa karunia Allah yang kita terima juga harus dibagi dengan makhluk yang lainnya. Artinya, dalam makanan yang kita santap, ada rezeki untuk kucing yang seharusnya kita berikan. Pesan kedua, memberi makan kepada makhluk Allah termasuk kucing merupakan kebaikan. Sesuai firman-Nya, Allah akan melipat gandakan satu kebaikan dengan 10 kali lipat kebaikan, terlebih jika kita memberikan dengan ikhlas. Jika berbuat baik pada manusia, seseorang kerap menginginkan balasan serupa dari orang lain. Namun tidak demikian jika manusia berbuat baik kepada kucing. Hewan ini tentu tidak bisa membalas apa yang sudah kita berikan terhadapnya. Ketika membagi makanan dengan kucing, manusia belajar bagaimana rasanya memberi dengan penuh keikhlasan. Tindakan inilah yang seharusnya dilakukan manusia ketika memberi sesuatu kepada orang lain. Pesan ketiga, Allah sedang memberitahu, apabila kita tidak memberi makan kepada kucing itu, sebenarnya kita sedang menolak rezeki baru yang akan Allah berikan kepada kita. Rezeki itu luas, bukan hanya sekedar uang, tetapi meliputi semua kehidupan. Dengan 3 tanda singkat di atas, bagaimanakah sikap kita ke depan? Tentu dalam Islam diajarkan bahwa memberi walau hanya seberat biji zarah, tetaplah akan ada balasan yang diberikan Allah untuk kita. Hal ini berlaku bagi perbuatan baik yang dilakukan ataupun sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai membaca tanda-tanda tersebut dan bisa menarik hikmah dari kedatangan seekor kucing saat kita sedang menyantap makanan. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.